Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dan alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kemarin kita membahas tentang larangan berbuat zina, ya. Dan semoga kita semua terhindar dari perilaku zina. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Yang mana seperti yang kita tahu bahwa iman kepada malaikat itu adalah salah satu rukun iman. Ya, salah satu rukun iman yang 6. Awas ya, jangan sampai ada yang tidak tahu. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasulullah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ya. Nah, jadi iman kepada malaikat itu adalah salah satu rukun iman yang 6. Beda dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam itu ada 5. Ya. Kalau rukun iman ada 6. Awas jangan sampai tertukar ini. Ya. Ini sering ada yang bahkan tidak tahu rukun iman itu ada berapa, terus apa saja, itu sering ada yang sampai tidak tahu. Kalau kita jangan sampai tidak tahu ya, rukun iman dengan rukun Islam. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke pembahasannya. Mengenai rukun iman. Pas perhatikan ya. Jadi kalau kita mau cepat memahami dalam pembelajaran, itu tinggal perhatikan saja. Ya, perhatikan dengan baik. Nanti juga bisa sendiri ya. Nah, malaikat selalu bersamaku. Ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pertama, menjelaskan pengertian dan hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, surat An-Nisa ayat 136. Terus menjelaskan nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Ya. Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang keempat, menjelaskan penciptaan malaikat dan mengetahui jumlahnya. Terus membedakan antara manusia, malaikat, dan jin. Perbedaannya nanti ya. Yang keenam, mengidentifikasikan hikmah beriman kepada malaikat. Yang ketujuh, memberi contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini jadi tujuan kita itu adalah mempelajari semua ini ya. Nanti kita bisa menjelaskannya tentang pengertian malaikat, terus bisa membedakan antara manusia, jin, dan malaikat, ya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari malaikat ini adalah ini, ya, yang dicantumkan di sini. Nah, peta konsep. Pengertiannya, terus hukum beriman kepada malaikat, penciptaan malaikat, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin, jumlah malaikat. Jadi ini peta konsep saja. Nah, kita langsung ke pembahasan.
Pengertian. Iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Jadi, iman kepada malaikat itu artinya adalah kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, itu harus mempercayai adanya malaikat. Walaupun ya kita belum pernah sama sekali melihatnya. Jadi yang disebut iman itu walaupun kita tidak melihat wujudnya, tapi kita mempercayai keberadaannya. Nah, itu disebut iman. Itu ya. Oh. Terus, iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal gaib yang wajib kita imani. Gaib itu apa sih? Gaib itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tidak bisa kita rasakan. Ya, walaupun ada beberapa orang yang ya bisa, ya hanya orang-orang yang terpilih saja itu ya. Ya, orang-orang yang terpilih. Nah, sekarang hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardu ain. Jadi wajib kita itu ya mengimani adanya malaikat, wajib. Fardu ain itu wajib. Ya, yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Masing-masing dari kita itu wajib mengimani adanya malaikat. Di antara dalil yang menunjukkan adanya kewajiban iman kepada malaikat antara lain Al-Baqarah ayat 285. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dari Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu wajib untuk kita imani. Ya. Itu dalilnya Al-Baqarah ayat 285. Awas, catat tuh ayatnya. Suratnya dan ayatnya catat baik-baik. Kenapa? Karena kemungkinan besar pasti ada dalam ulangan. Apalagi nanti PAT ya. Penilaian akhir tahun atau PAS, penilaian akhir semester, itu pasti ada ya. Was, catat tuh ke ayat dan suratnya. Nah, sekarang surat An-Nisa ayat 136. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman,
tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran maksudnya ya. Terus barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ketika kita tidak mempercayai adanya malaikat Allah, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, maka orang tersebut adalah orang yang termasuk sesat. Dalam artian sesat itu adalah tidak mempunyai arah. Ya, ketika orang tersebut tidak beriman kepada malaikat. Makanya di sini menunjukkan bahwa kita itu harus mengimani adanya malaikat. Itu ya, harus percaya akan adanya malaikat. Nah, terus penciptaan malaikat. Ini hadis riwayat Muslim ya dari Aisyah. Yang artinya adalah malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari api. Dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan pada kamu semuanya, yakni dari tanah. Oh, itu ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya min nurin. Min nurin. Khalaqtul malaikata min nurin wa khalaqal jinna wa khalaqal janni min mariji min narin wa khalaqa adama mimma wasifalakum. Oh. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, ini perbedaan malaikat manusia dan jin. Nanti saja ya. Jadi itu malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang sifatnya itu hanya taat kepada Allah. Ketika Allah menyuruh untuk sujud, malaikat itu sujud aja selamanya. Ya, kata Allah sujud, sujud aja seterusnya. Tidak pernah bangkit dari sujudnya. Ketika Allah menyuruh sujud. Ketika Allah menyuruh untuk beribadah, untuk berdoa, terus aja malaikat itu seperti itu. Ya, karena memang sifat-sifatnya seperti itu. Terus gaib juga, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tetapi malaikat juga bisa menjadi manusia seperti kita. Kadang menyerupai orang yang gila, ya. Kadang menyerupai orang-orang yang seperti kita. Itu kita tidak tahu ya. Memang sifat malaikat itu ya gaib. Hakikatnya itu gaib. Tapi ya bisa berubah menjadi orang seperti kita. Gitu ya. Kayaknya jangan macam-macam. Kalau ada orang gila ya siapa tahu itu malaikatnya. Jangan yang aneh-aneh lah. Dengan jahil gitu kan. Nah, gitu. Karena memang malaikat itu ya bisa berubah menjadi manusia. Nah kan ketika menyampaikan firman Allah Al-Quran itu, malaikat Jibril bukan dalam bentuk malaikatnya, tapi dalam bentuk manusia. Ya, dalam bentuk manusia. Walaupun ya akhirnya malaikat Jibril pun menunjukkan wujud aslinya kepada Nabi. Tapi ya selama menurunkan wahyu, menurunkan firman Allah, menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk manusia seperti kita, gitu ya. Nah, jadi
malaikat itu adalah utusan Allah, ya, yang diberikan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah. Jadi malaikat itu tidak pernah berkhianat, tidak pernah berdosa, tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah. Ya, karena memang tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Ketika Allah menyuruh untuk beribadah, ya beribadah saja. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, tentu saja wajib kita untuk mengimani keberadaan malaikat. Nah, sekian. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga perilaku kita, karena setiap hari kita itu dijaga oleh dua malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Ya, kita harus tahu itu agar kita bisa mengimaninya dengan sepenuh hati. Cukup sekian untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.